Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberi kesempatan perkuliahan meskipun secara daring. Baiklah, yang saya hormati Bapak Patria Negara SCMM selaku pembimbing seminar skripsi ini, dan yang saya banggakan rekan-rekan dan teman-teman senasib seperjuangan dengan saya. Sebelum saya meski judul seminar skripsi saya ini, saya akan menggunakan diri saya. Perkenalkan, nama saya Wandi Putra, lokal manajemen khusus 1 BP 2017. Baiklah, saya akan masuk judul seminar skripsi saya berjudul pengaruh harga dan promosi dalam meningkatkan volume penjualan televisi merek Samsung pada PT Prioritas Tata Prema. Yang pertama yaitu latar belakang. Dewasa ini teknologi sudah semakin maju. Orang memerlukan berita atau informasi sangat mudah memperolehnya. Dari sekian banyak kemajuan teknologi, salah satu diantaranya adalah televisi. Berbicara mengenai televisi, tentu ada tiga belah pihak yang terlibat di dalamnya, yakni yang menyajikan, yang disajikan, dan yang menikmati. Berdasarkan dari latar belakang ini, maka saya akan mengangkat judul yaitu pengaruh harga dan promosi dalam meningkatkan volume penjualan televisi merek Samsung pada PT Prioritas Tata Prema. Kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu bagaimanakah pengaruh harga dalam meningkatkan volume penjualan televisi merek Samsung pada PT Prioritas Tata Prema. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh promosi dalam meningkatkan volume penjualan televisi merek Samsung pada PT Prioritas Tata Prema. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh harga dan promosi dalam meningkatkan volume penjualan televisi merek Samsung pada PT Prioritas Tata Prema. Teori yang berkaitan dengan judul proposal. Yang pertama itu harga. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya unsur biaya saja. Indikator harga. Indikator harga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu daftar harga. Yang kedua diskon, yang ketiga potong harga, yang keempat kredit pembayaran. Promosi. Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan menunjuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi, penjualan maupun publikasi. Indikator promosi terbagi menjadi 5. Pertama itu periklanan, yang kedua penjualan personal, yang ketiga tenaga penjualan, yang keempat hubungan masyarakat, yang kelima pemasaran. Pengertian penjualan dan volume penjualan. Penjualan merupakan tujuan utama dilakukannya kegiatan perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa mempunyai tujuan akhir yaitu menjual barang atau jasa tersebut kepada masyarakat. Indikator penjualan dan volume penjualan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mencapai volume penjualan, yang keempat, yang kedua mendapatkan laba, yang ketiga menunjang pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama itu diduga harga mempunyai pengaruh terhadap peningkatan volume penjualan televisi merek Samsung pada PT Prioritas Tata Prema. Yang kedua, diduga promosi mempunyai pengaruh terhadap peningkatan volume penjualan televisi merek Samsung pada PT Prioritas Tata Prema. Yang ketiga, diduga harga dan promosi mempunyai pengaruh terhadap peningkatan volume penjualan televisi merek Samsung pada PT Prioritas Tata Prema. Jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kuantitatif. Penelitian dilakukan pada PT Prioritas yang terdapat di Kota Prema. Populasi dan sasaran. Populasi yaitu
Dalam penelitian adalah sebuah konsumen yang membeli televisi merek Samsung di PT Prioritas, yaitu sebanyak 63 konsumen. Pengambilan konklusi ini diperoleh dari perubahan unit televisi merek Samsung yang terjual di PT Prioritas Kota Preman. Sampel adalah sebagian populasi yang diteliti Ari Kunto pada tahun 2002. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka untuk mengambil besarnya sampel berkonon pada Ari Kunto tahun 2002 yang menyatakan bahwa apabila penelitian sampel selanjutnya jika lakukan subjeknya sebesar dari 100, dapat diambil subjeknya kurang dari 100. Lebih baik diambil semua, sehingga penelitian merupakan antara 10 sampai 15% atau 20 sampai 25%. Teknik analisis data. Data terkumpul melalui data primer maupun data sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis dengan tujuan untuk menemukan masalah-masalah yang ada dalam loyalitas pelanggan. Pengolahan data dalam penelitian ini digunakan statistik, analitik, dan dianalisis dengan bantuan program SPS 17 untuk mengetahui lebih lanjut untuk pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Dilakukan analisis dan uji regresi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik. Tadi ada cerita lewat. Matian siang. Suatu model regresi dikatakan linear harus melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedasitas. Selanjutnya analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi. Uji kelayakan bisnis. Dalam uji ini melalui menggunakan 2 model. Yang pertama uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana F terhitung besar F table, maka H1 diterima, atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menyerahkan variabel terikatnya secara serentak. Yang kedua, uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Baiklah, hanya itu yang hasil makalah seminar skripsi dari saya. Kalau ada salah dan ingkarnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.